Belum pernah melihat perjalanan bertahan hidup di alam liar yang begitu menarik. Daging rakun liar dimasak, tequila rebus, ditambah dengan buah pinus yang berbiji, dan ikan sarden yang tak kunjung habis dimakan. Akhirnya malah menikmati daging ayam hutan asli, tanpa sungkan-sungkan. Mereka bukan sepasang orang yang datang untuk bertahan hidup di alam bebas, tetapi untuk memasak di alam liar. Pertunjukan ini terdiri dari dua orang. Joshua James adalah pemburu berpengalaman. Dia berasal dari hutan belantara Selandia Baru. Senjata berburu andalannya adalah busur panjang. Sementara itu, Matt Taibot adalah seorang koki Michelin berasal dari Inggris. Keduanya sangat mencintai menjelajah untuk mencari bahan makanan liar dan menciptakan hidangan lezat. Sekarang, pemburu dan koki akan bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Petualangan dimulai, menuju lingkungan paling ekstrim di permukaan bumi, dan membuktikan dalam waktu 7 hari, mereka dapat menggunakan yang paling tidak mungkin. Bahan makanan menciptakan hidangan yang menakjubkan. Ini adalah Canyon de Cobre di utara Meksiko, terletak di pegunungan Sierra Madre Barat, memiliki lanskap yang paling megah di dunia. Namun bertahan hidup di sini tidaklah mudah. Kali ini bukanlah perjalanan berkemah santai. Mereka tidak membawa air atau makanan. Bahkan tidak ada perlengkapan tenda atau lokasi berkemah. Tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Pegunungan ini penuh dengan tanaman dan hewan yang bisa dimakan. Sebagian besar kaktus dan buah liar dapat dimasak dan dimakan. Syaratnya, kamu harus tahu kemana harus mengumpulkan. Ada rusa di lereng bukit, rakun dan berbagai jenis burung berkeliaran. Sungai di lembah seharusnya menjadi tempat yang bagus untuk memancing. Setelah tiba di lokasi yang ditentukan, kedua orang turun dari mobil. Untuk bertahan hidup di sini, tugas pertama adalah menemukan sumber air. Mereka tidak memiliki peta atau kompas. Mereka hanya bisa mengandalkan keterampilan bertahan hidup alam liar dari Joshua. Saat ini suhu sedang tinggi. Saat ini suhu sudah mencapai 26 derajat Celcius. Mendaki di suhu seperti ini, mereka membutuhkan 1 liter air minum setiap jam. Seiring dengan kenaikan suhu, perhatikan agar tidak overheating, sehingga menyebabkan kelelahan panas. Mereka mendaki ke tempat tinggi. Mereka menemukan ada sungai di depan mereka, namun lebih jauh dari yang mereka perkirakan. Sekitar 1000 km diperkirakan. Ingin melewatinya, harus melewati serangkaian lembah gunung yang tersembunyi. Gunung yang curam, tebing yang terjal, dan hutan lebat harus dilalui untuk sampai ke tepi sungai. Tidak mungkin sampai malam ini. Jika mereka tidak dapat mencapai tepi sungai hari ini, maka mereka harus segera mencari sumber air di gunung, menggantikan kehilangan cairan tepat waktu. Pada saat ini, Koki menemukan sumber air. Hanya kelihatan kurang bersih. Begitu masuk dan memeriksa, air ini cukup jernih. Tidak ada gulma di dalamnya. 8. Tidak ada hewan atau tumbuhan mati. Setelah dimasak, seharusnya bisa diminum. Sambil masih belum gelap, tukang masak dan pemburu mencari tempat perlindungan. Masalah perkemahan ini selesai. Selanjutnya hanya perlu mencari makanan sedikit. Mereka bertindak terpisah. Pemburu membawa ketapel, siap menangkap beberapa tupai untuk dimakan. Meskipun Matt bukan pemburu, namun dia adalah ahli pengumpul. Sering menyediakan hidangan yang terbuat dari bahan makanan alami di restoran. Dia menemukan sebatang pohon agave. Bagian dalamnya dapat dimakan, tetapi pohon ini terlalu kecil. Dia memerlukan yang lebih besar agar cukup untuk 2 orang. Sedangkan pohon ini tepat pas. Agave mengandung karbohidrat. Bagian putih ini dapat dimakan. Hampir sama dengan artichoke. Satu hal lagi yang perlu diingat. Agave harus dimasak sepenuhnya, agar bisa menghancurkan kristal di dalamnya. Untuk menghindari keracunan, pemburu mencoba sepotong. Menemukan rasa pahit dan pedas. Setelah kurang dari 10 detik menelan, tubuh mulai menunjukkan gejala. Sepertinya terkena racun. Setelah semalaman, masih belum pulih. Kepala terasa pusing. Tidak bisa bergerak. Agar teman bisa merasa lebih baik, memperbaiki situasi sekarang, Koki menyediakan sejumput jarum cemara. Mereka kaya akan vitamin C. Harapannya bisa meringankan keadaan pemburu. Ini pertama kalinya Koki membuat teh jarum cemara. Tidak jelas bagaimana rasanya. Namun dari reaksi pemburu, rasanya seharusnya enak. Mereka sudah tinggal di sini selama 1 hari 1 malam. Dilihat dari situasi sekarang, makanan yang bisa ditemukan di gunung ini sangat sedikit. Namun jika bisa mencapai dasar lembah, harusnya bisa mengatasi kekurangan makanan. Namun perjalanan ke sini sangat jauh. Sebelum berangkat, mereka harus mencari makanan untuk mengisi kembali tenaga. Setelah pemburu selesai minum teh jarum cemara, saya merasa jauh lebih baik. Dia mengambil busur panah, berencana menangkap beberapa tupai untuk dimakan, tapi tidak tahu apakah akan berhasil atau tidak. Dan Koki mulai mengumpulkan bahan makanan. Tupai sering muncul di hutan ek yang ini, karena ada banyak biji ek di sana. Saat bekerja di restoran sebelumnya, pernah menggunakan biji ek sebagai bahan tambahan. Mereka dapat menyediakan banyak kalori dan energi. Jika dimanfaatkan dengan baik, itu akan menjadi hidangan yang sangat enak. Karena para pemburu gagal menangkap tupai,
Mereka hanya bisa pergi ke hutan ek untuk mencari biji ek dan memuaskan lapar mereka. Terjatuh ke titik seperti sekarang, dan hanya bisa menerima kenyataan. Biji ek mentah tidak bisa dimakan. Harus dimasak untuk menghilangkan rasa pahit tanin di dalamnya. Baru bisa aman untuk dimakan setelah diproses. Agar masakan alam lebih lezat, Koki biasanya membawa 3 jenis bumbu dasar di pinggangnya. Garam, gula dan cuka. Sementara Koki bersiap-siap menggunakan gula untuk membuat hidangan caramelized pechan. Baik itu dimakan malam ini, atau dibawa besok untuk dimakan di perjalanan. Keduanya merupakan pilihan yang bagus. Tapi tidak tahu bagaimana rasanya. Pemburu mencicipinya. Menemukan rasanya enak. Kombinasi rasa pahit, asam, dan manisnya pas. Ini adalah hidangan yang langka. Akhirnya berhasil kali ini tanpa kegagalan. Keesokan harinya, pemburu dan Koki menghabiskan sehari penuh. Akhirnya tiba di dasar lembah. Pilihan bahan makanannya akan lebih banyak. Sementara pemburu membawa sendiri tali pancing. Dia berencana membuat sendiri tongkat pancing untuk menangkap beberapa ikan untuk dimakan. Untuk mengantisipasi jika pemburu tidak bisa menangkap ikan, Koki harus bersiap-siap dengan cara 2 tangan. Dia perlu pergi melihat di sekitarnya. Tidak menemukan bahan makanan lain untuk disajikan dengan pechan. Setiap kali berjalan, Koki menemukan sesuatu. Ini adalah cabai unik. Bahan-bahan khas Meksiko. Bahan makanan khas dari Meksiko. Pemburu juga mendapatkan hasil. Dia menangkap seekor ikan. Dan dengan yang pertama, tentu saja akan ada item 2 dan 3. Melihat pemburu yang pulang dengan penuh hasil, Koki tahu malam ini ada makanan enak. Ini adalah hari ketiga mereka. Untuk pertama kalinya mendapatkan bahan makanan yang bagus. Sang Koki bersiap mengolah saus dengan gula dan cuka. Membuat hidangan ikan panggang dengan saus manis dan asam. Tunggu sampai ikan matang dengan tekstur yang keriting. Menandakan bahwa api sudah cukup panas. Sekarang siram dengan saus. Sebuah hidangan ikan panggang yang lezat siap disajikan. Rasanya sama seperti hidangan nasi goreng ikan Italia. Sangat nikmat. Pasti rasanya makanan di restoran tidak istimewa. Berhasil melewati tantangan beberapa hari sebelumnya. Para koki dan pemburu mulai menetap. Mereka mulai menikmati lingkungan ini sekarang. Mereka sekarang memiliki sumber makanan yang cukup. Setiap hari bisa menangkap ikan. Lalu mencicipi berbagai rasa ikan bakar. Hidup mereka semakin sejahtera. Tapi mereka tidak hanya puas dengan itu. Meskipun ada banyak ikan di sini. Tetapi jika ingin menikmati perjamuan seperti raja di alam liar, mereka harus mencari bahan makanan lain. Pemburu memiliki teknik berburu yang kaya. Saat keluar, pasti membawa jerat hewan. Di sini ada jejak hewan buruan di mana-mana. Jika memasang perangkap sedikit saja, pasti akan mendapat hasil. Dalam sekejap waktu sudah hari kelima. Mereka terbangun oleh hujan lebat lembah. Mereka tidak ingin lagi makan buah karet dan ikan bakar hari ini. Saat awan hitam berlalu, Koki datang untuk memeriksa perangkap yang dipasang kemarin. Perangkap pertama agak mengecewakan. Tidak ada mangsa yang dipicu. Ketika sampai ke jerat berikutnya, pemburu menemukan sesuatu. Ini seekor rakun. Ini pertama kalinya pemburu menangkap spesies ini. Ukurannya bagus. Akhirnya bisa memperbaiki makanan. Ini pertama kalinya Koki memasak daging rakun. Dia berencana memasaknya dengan api kecil di dalam panci. Bahan makanan segar sering hanya memerlukan masakan sederhana. Hanya perlu menambahkan sedikit cabai Meksiko. Koki berencana untuk membiarkannya mendidih selama 2 jam. Dia bisa memanfaatkan waktu ini. Pergi ke sungai untuk mandi dulu. Sepertinya semuanya berjalan ke arah yang baik. Seharusnya akan ada daging rakun liar untuk dimakan malam ini. Tapi malah terjadi kecelakaan. Ketika pemburu kembali, melihat asap keluar dari panci. Segera mengangkatnya. Membuka penutup panci dan melihat. Menemukan semuanya sudah gosong. Itu benar-benar disayangkan. Ketika Koki kembali setelah berenang, dia juga menemukan semua ini. Tapi sudah terlambat. Dia marah dan menyalahkan diri. Dia yang merusak semuanya. Orang pandai tidak bisa memasak tanpa beras. Bahkan seorang chef Michelin, tidak ada cara untuk menyelamatkan makanan yang gosong. Satu-satunya cara adalah dengan pergi berburu lagi. Dia membawa busurnya, kembali masuk ke dalam hutan. Semoga kali ini berhasil menangkap mangsa. Saat pemburu sedang berpatroli, dia menemukan mangsa besar. Itu adalah seekor kalkun. Kemudian sang pemburu langsung melepaskan panahnya. Terjadi dalam sekejap, mengenai sasaran dengan tepat. Sepertinya akan makan sepuasnya. Dengan pelajaran dari pengalaman sebelumnya, Koki tidak berani lengah sedikit pun. Dia ingin memasak kalkun ini dengan metode oven Brazil. Untuk mencegah terbakar lagi, sang Koki menambahkan daun lidah buaya. Kemudian langsung ditutupi dengan tanah. Besok pagi sudah bisa menikmati makan besar. Hari kedua, sang Koki dengan hati-hati mengambil daging kalkun keluar. Dilihat dari warnanya, kali ini tidak ada kegagalan. Benar-benar berhasil mencapai cita rasa yang sempurna. Bahkan bisa mencicipi daging kalkun liar sebelum pergi. Perjalanan ini juga tidak sia-sia.
Koki dan pemburu dalam episode ini tiba di pegunungan Bulgaria. Wilayah ini mencakup 15.000 km persegi. Hutan tua di pegunungan menjadi wilderness terakhir di Eropa. Mereka bertujuan untuk menggunakan wilayah pegunungan untuk menciptakan hidangan kelas dunia dari bahan-bahan alami. Daerah ini dapat menyediakan banyak bahan makanan liar bagi koki. Ini adalah surga bagi para pengumpul. Pemburu bisa menyedot babi hutan, rusa dan kambing. Bisa dikatakan sebagai tempat berburu kerajaan. Syaratnya adalah mereka bisa menemukannya. Ketika helikopter pergi, kedua orang itu akan mulai mencari nafkah sendiri. Untuk menaikkan tingkat kesulitan tantangan, kedua belah pihak hanya membawa perlengkapan dasar. Pemburu membawa busur panah berat 55 pon, panah tabung, panah, ditambah 2 pisau pendek kecil. Sementara koki hanya membawa mantel hujan dan panci besi besar dari Belanda. Setelah melakukan observasi sederhana, mereka menemukan bahwa lereng gunung di sini sangat curam. Menandakan melacak buruan akan menjadi tantangan besar. Sepertinya ini jauh lebih sulit dari yang diharapkan. Daerah ini agak jauh dari sumber air di lembah. Mereka berencana untuk terus berjalan ke arah ini terlebih dahulu. Setelah menemukan tempat yang datar untuk berkemah, baru akan diputuskan. Mereka berjalan sepanjang hari, namun belum juga menemukan tempat yang cocok. Dan saat itu, langit mulai mendung dan petir. Ini bukan pertanda baik. Membayangkan dalam beberapa jam, pasti akan turun hujan. Untuk membuat api, mereka mengumpulkan kayu kering yang bisa digunakan. Koki dan pemburu mengumpulkan sedikit lumut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan di tepi bukit. Tidak lama setelah itu, hujan deras mulai turun di ujung lembah. Hujan semakin mendekati kedua orang itu. Suhu udara juga mulai turun dengan cepat. Sang pemburu memutuskan untuk berani menuju sungai di lereng gunung. Meskipun ada banyak lereng berbatu dan tebing curam di sepanjang jalan. Namun pada saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus segera melanjutkan perjalanan dengan secepat mungkin. Jika tubuhnya basah sekarang, akan menghadapi risiko hipotermia. Itu akan menyebabkan masalah yang lebih besar bagi mereka. Suara petir di langit semakin mendekat, mendorong mereka untuk segera bertindak. Beruntung mereka menemukan aliran sungai kecil. Masalah sumber air teratasi. Sekarang mereka harus segera mencari tempat untuk berkemah. Dan tempat ini adalah pilihan yang bagus. Ketika sang pemburu bersiap untuk mendirikan tenda sederhana, suara desisan serigala terdengar. Koki ini menghadapi situasi semacam ini untuk pertama kalinya. Hatinya agak gelisah, sangat takut. Suasana menjadi sangat menekan. Namun pekerjaannya tidak berani untuk berhenti sebentar pun. Hujan petir pun mulai turun. Hal ini membuat situasi menjadi lebih buruk. Bertemu dengan situasi seperti ini pada hari pertama, sangat mudah membuat orang hancur. Dan Koki bersembunyi di dalam tenda, menyisakan pemburu menyelesaikan pekerjaan sisa sendirian. Hujan semakin deras. Malam ini pasti menjadi malam tanpa tidur. Ini adalah truffle, bahan makanan mewah. Rasanya sangat kuat, sangat lezat. Truffle dapat dijual hingga 40 pound per kilogram. Dan jamur morsella liar tidak kalah pentingnya. Salah satu fungi termahal di dunia. Harganya mahal karena orang harus masuk ke dalam hutan, menghabiskan beberapa jam hingga beberapa hari untuk mencarinya. Ini adalah bahan makanan yang langka. Dan saat ini pemburu juga menemukan sesuatu. Di seberang bukit-bukit itu ada satu kelompok besar pegunungan. Melihat mereka saja sudah membuat mulutku berair. Gunung betina tertua berdiri di puncak dengan kewaspadaan. Jika ada pemangsa yang muncul, dia akan segera memberitahu rekan-rekannya. Oleh karena itu, sulit untuk berburu mereka. Tempat